Proses penyelidikan penyebab kematian diplomat Kemlu RI Arya Daru Pangayunan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Polisi menegaskan penyelidikan akan menggunakan metode berbasis data dan keilmuan. Sementara itu Komnas HAM yang melakukan pengawasan di TKP belum dapat berspekulasi penyebab kematian korban dan menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Komnas HAM telah menaruh atensi atas peristiwa ini dan tentu saat ini kita berkoordinasi dengan kepolisian yang sudah bekerja. Informasinya sekitar 11 hari akan melakukan proses penyelidikan. Kita tunggu dulu pekerjaan kepolisian. Nanti kita akan tentukan apa yang akan kita lakukan setelah melihat hasil pekerjaan kepolisian. Tapi melihat dari kematian dari diplomat ini ada yang janggal nggak sih Pak dari sisi Komnas HAM? Belum kita temukan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta aparat penegak hukum, keamanan hingga intelijen bertindak cepat menyelidiki penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Kami terus menyerukan kepada seluruh aparat pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, aparat keamanan, aparat intelijen untuk bertindak dengan cepat, menyelidiki dengan dalam, dan sampai saat ini kita tidak bisa mencoret kemungkinan apapun sampai dengan ada kepastian dan keadilan diberikan sepenuhnya kepada keluarga almarhum. Kasus ini pun masih terus diselidiki pihak kepolisian. Penanganan kasus ini resmi dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya. Tim gabungan pun melakukan olah TKP sejak Jumat pagi dengan melibatkan Puslap 4 Mabes Polri, tim Inafis Bareskrim, serta dokter RSCM untuk melakukan autopsi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisya menegaskan penyelidikan akan menggunakan prinsip Scientific Crime Investigation atau metode berbasis data dan keilmuan. Apa penyebab meninggal dunianya ini harus dilakukan pemeriksaan secara ilmiah. Dalam mengungkap sebuah peristiwa ini, kami harus mengedepankan prinsip Scientific Crime Investigation, ya. Pengungkapan kasus berdasarkan pendekatan berbagai ilmu. Nah, itu nanti akan didalami. Jadi kami tidak berbicara kemungkinan apapun yang ditemukan dari barang bukti. Jadi jenazah ini juga merupakan barang bukti. Jadi sifatnya jenazah itu barang bukti yang platinum, barang bukti yang utama. Polisi saat ini sedang melakukan pendalaman dengan memeriksa lingkaran sosial korban untuk mengetahui latar belakang, aktivitas, dan keseharian korban. Pemeriksaan psikologi forensik juga akan dilakukan untuk mendalami kondisi kejauhan korban. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut terkait proses penyelidikan penyebab tewasnya seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya dengan wajah terlilit lakban, sudah bergabung bersama kami penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat sore Pak Arianto. Selamat sore Mbak Eva, selamat sore Pak Pemirsa. Baik Pak Arianto, polisi berulang kali ke TKP, bahkan sudah 3 kali ya olah TKP. Apakah menurut Anda sulit untuk mengungkap kasus ini? Saya tidak bisa mengatakan sulit apa tidak ya, tapi saya ingin menjelaskan mengenai proses penyelidikan itu ya. Polisi itu begitu ada orang meninggal, maka dia berkewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat, ini orang itu meninggal dengan wajar atau karena tidak wajar. Kalau wajar itu misalnya karena sakit, itu langsung otomatis polisi tidak berkewajiban untuk menyelidiki kenapa dia matinya itu, karena dia jelas misalkan matinya karena sakit. Tapi kalau dia tidak jelas sekarang ini, maka itu dianggap sebagai meninggal yang tidak wajar kan. Nah, meninggal yang tidak wajar itu ada banyak kemungkinan. Mungkin dia kecelakaan sendiri, atau dia salah minum obat, atau kemungkinan dia dibunuh,
atau terbunuh atau dibunuh dengan direncanakan atau dibunuh bersama-sama dengan orang lain. Nah itu semua itu kemungkinan-kemungkinan yang menjadi hipotesa daripada polisi untuk melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan ya yang lengkap. Keterangan yang lengkap itu bisa disingkat siadi demen babi. Di situ siapa pelakunya, korbannya, kemudian di mana letaknya situ, terus kemudian bila mana kejadiannya itu, bagaimana, mengapa dan sebagainya. Jadi keterangan itulah yang akan dicari ya. Nah, di dalam penyidikan itu kunci daripada polisi bisa mendapatkan keterangan yang jelas itu nomor satu adalah pengamanan tempat kejadian perkara, karena polisi itu bisa mengungkap ya, untuk menelisik apa yang akan terjadi itu tergantung daripada jejak-jejak yang ada di situ. Nah sekarang ini mending ya jejak-jejak di situ agak sudah ada jelas, ada korbannya ada di dalam situ, kemudian rekaman-rekaman CCTV itu menunjukkan bahwa tidak ada orang lain sebelum itu, kemudian apalagi ya ada lakban yang dibungkuskan gitu. Nah itu merupakan jejak-jejak yang harus diteliti oleh polisi secara teliti. Hanya saya di sini tidak tahu ya, kemarin ketika pertama kali itu orang yang mengetahui itu ada kejadian itu, kemudian kan buka pintu segala itu, otomatis di situ ada jejak sidik jari yang ada bagi mereka juga. Nah itu agak sayang ya, karena bisa menghapus jejak-jejak orang yang mungkin yang lain ada di situ gitu. Jadi dalam kasus ini menurut hemat saya ya, kalau melihat bekas-bekasnya ini ya, yang ada, yang masih utuh dan kejadian itu begitu ada langsung bisa diotopsi dan kemudian dilakukan pakai inavis itu identifikasi sidik jari, kemudian dokter forensik bekerja di situ. Kelihatannya ini ya nanti polisi akan bisa mendapatkan keterangan ini kira-kira kejadiannya bagaimana gitu. Baik. Tapi untuk menuju ke situ ya kita harus bukti yang sejelas-jelasnya, karena kalau nanti polisi akan mengatakan oh ini dibunuh, polisi harus membuktikan siapa pembunuhnya gitu kan. Makanya dia harus betul-betul polisi itu menerangkan apa adanya, apa yang didapat nanti dengan menerangkan pada publik inilah kejadiannya. Dan satu lagi Mbak yang saya perlu sampaikan ya, polisi di dalam menjelaskan kejadian ini itu pakai teori KUHP. Karena ini dianggap sebagai suatu tindak pidana kan gitu kan. Maka diselidiki dulu ada tindak pidananya apa tidak. Maka akan dicari bukti-bukti. Tapi nanti kalau kemudian setelah dicari sampai penelitian yang sangat mendalam kemudian tidak dapat bukti-bukti adanya tindak pidana, maksudnya nanti dia katakan ini bukan tindak pidana tapi kecelakaan atau apa kira-kira. Tapi kalau ada tindak pidana maka polisi akan mengejar lagi siapa kira-kira pelakunya dan sebagainya. Kira-kira itu proses yang sekarang berlaku di salah satu yang Anda sampaikan tadi. Ya, jejak yang diteliti salah satunya adalah rekaman CCTV. Kami mendapatkan 2 rekaman CCTV terbaru sambil kita putarkan ya Pak Arianto. CCTV pertama pukul 00:27 dan 5 pukul 5:20 ya, nanti akan kami putarkan. Ya, ini Pak Arianto dan pemirsa, rekaman CCTV terbaru pukul 00:27 dan 5:20 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini terlihat Pak Arianto, penjaga kos 2 kali mengecek kamar Darung. Itu penjaga kos sekali ya. Penjaga kos. Orang lain ya. Iya, betul. Sebagai mantan penyidik Pak Arianto, bagaimana Anda membaca gerak-gerik penjaga kos? Apakah ini peristiwa biasa atau bisa menjadi petunjuk baru, Pak Arianto? Ini menguntungkan karena berarti ada saksi mata yang ada di tempat itu sebelum diketahuinya ada orang meninggal ya itu. Ini merupakan keuntungan daripada polisi karena minimal sudah ada saksi mata sehingga nanti alat bukti yang bisa dikumpulkan itu nanti keterangan dari saksi itu pasti akan ditanya Bu itu. Kira-kira dia selama ini melihat nggak ada orang lain dan sebagainya. Kita nggak bisa langsung mencurigai dia sebagai pelakunya. Tapi selama ini kita karena ini nanti ya startnya tuh nanti kita lihat dulu Bu daripada yang meninggal itu. Di hasil otopsi itu akan menentukan ya kira-kira ini meninggal karena apa. Nah kalau meninggal karena obat ya berarti bapak ini yang lewat-lewat ini nilainya cuma mengatakan bahwa sebelum kejadian itu tidak ada orang lain atau ada orang lain cuman itu. Tetapi untuk menerangkan penyebab kematian itu tidak pada yang saksi-saksi yang ada di sini. Saksi maupun rekaman CCTV itu hanya membuktikan kira-kira sebelum kejadian itu ada enggak pihak lain yang datang lewat situ gitu.
Sedangkan kalau untuk hasil penyidikan mengenai gejala kematian itu menerangkan apa sebabnya. Nah, kalau sudah diketahui apa sebabnya kematian itu, ternyata bukan karena penganiayaan, maka fokus daripada penyelidikan pasti akan menjurus kepada sebab-sebab yang lebih detail kenapa itu. Menunggu dokter forensik gitu. Kalau dokter forensik nanti mengatakan bahwa ini mati karena cyanida misalkan, nah ini pasti dia antara dua, mungkin bunuh diri atau dibunuh dengan orang lain kan gitu. Itu kira-kira gitu Bu. Jadi sementara ini penyidikan pasti fokus kepada hasil daripada forensik, kedokteran forensik gitu, untuk yang menentukan sangat mutlak penyebab daripada kematian itu. Masih menunggu ya hasil otopsi. Tetapi kalau Pak Arianto analisis lebih jauh terkait dengan gerak-gerik penjaga kos ini, wajar saja atau bagaimana Pak Arianto? Di 2 CCTV terbaru ini. Kalau saya pikir itu kan meninggalnya kan pagi ya. Kemudian malam itu masih ada CCTV daripada yang bersangkutan masih beli apa makanan gitu ya. Dan ini kan pagi ini. Kalau nggak salah ya itu bunyinya itu. Pukul 00.27 Terus kemudian dan istri pukul daripada 5.20. korban itu, ya. Kalau nggak salah istri korban kan itu telepon para penjaga itu bahwa kok nggak bisa dihubungi itu suaminya. Nah kemudian tadi ada CCTV yang pegang handphone itu, saya lihat juga sebelum ini, sebelum tayangan ini, akibat dari kalau katanya tadi ya mungkin karena habis ditelepon kemudian dia ngecek ke kamar itu kan nggak ada. Kemudian CCTV berikutnya kan terus kemudian yang mendongkel itu kan, mendongkel untuk mengetahui di dalamnya itu ternyata di dalamnya sudah terjadi sudah meninggal itunya gitu. Jadi kalau ini menurut saya nih saksi ini sangat mendukung sekali untuk mendekatkan pada penyelidik ya, bahwa kejadian itu sebelumnya itu beberapa menit sebelumnya itu ada saksi yang ada di situ. Itu menerangkan kira-kira apa yang terjadi sebelumnya. Gitu. Karena di dalam penyelidikan itu kita perlu sebelum ketika terjadi apa yang terjadi dan kemudian sesudah itu harus diterangkan oleh polisi nanti. Kalau dia akan memberikan penjelasan kepada publik bahwa itu kira-kira ini kejadian itu pembunuhan ataupun karena kematian karena misalkan ya karena obat atau dia punya penyakit atau apa dan sebagainya. Kurang lebih gitu. Kalau estimate saya sih kurang lebih kayak gitu ya, tapi saya tidak berani memastikan ya. Tapi semua ini nanti tergantung daripada hasil daripada otopsi itu untuk mengetahui penyebab daripada kejadian itu. Saya yakin nanti kalau polisi sudah mengetahui penyebab itu dari ahli ya forensik itu, maka dia akan lebih tegas bisa memberikan keterangan kemungkinan ini adalah terjadinya seperti itu. Baik, termasuk Tapi tadi Anda sampaikan ini merupakan kondisi sebelum, termasuk berarti juga harus menelusuri jejak digital telepon ya Pak Arianto ya? Ya, kalau untuk itu, kalau nanti ya diketahui bahwa dicurigai itu ada terjadi suatu pembunuhan gitu ya, nanti jejak-jejak digital yang ditelepon dengan ibunya, ditanya-tanya ada nggak riwayat konflik dengan orang yang lain, nah itu perlu untuk ke situ. Gitu. Tapi kalau seandainya nanti ternyata di dalam hasil penyelidikan itu tidak ditemukan adanya tindak pidana gitu ya Bu, ya mungkin ya tidak sampai kepada penyelidikan daripada hasil telepon itu. Tetapi kalau dari kesimpulan kematiannya itu adalah mati karena akibat misalnya ya kekerasan ataupun karena pembiusan atau apa, itu pasti nanti akan ada kecurigaan kan siapa yang kira pelakunya itu. Nah, siapa pelakunya itu akan bisa dilacak daripada hubungan komunikasi antara korban dengan teleponnya mungkin bisa dibuka, dia bisa ngomong dengan siapa, atau keluarganya mengatakan gimana riwayatnya dia selama ini, apakah ada konflik ataupun keresahan atau apa dan sebagainya. Kira-kira itu. Oke, baik Pak Arianto, petunjuk apa lagi yang bisa membuat terang peristiwa ini selain menunggu hasil otopsi? Petunjuk yang lain adalah itu tadi, sidik jari yang ada di dalam ruangan itu. Penyidik harus mencari ya, kan di dalam ruangan itu banyak ya. Sidik jari itu bisa ditemukan tidak hanya di ini saja Bu, tapi di lakban itu ya. Apakah cuma sidik jarinya dia saja apa tidak? Apabila ditemukan sidik jari yang lain, nah itu pasti orang lain yang megang itu, gitu kan? Nah, tapi bisa juga sidik jari yang lain itu mungkin lakban yang tadinya ya masih dalam gulungan itu kita beli itu kan. Misalkan sudah ada sidik jarinya gitu, tapi kemudian dipakai oleh yang bersangkutan gitu. Tadi saya dengar ya katanya sidik jari yang ada di lakban itu cuma sidik jari dia sendiri gitu. Ini harus tetap diteliti kembali ya.
Karena di sekitar situ kan mesti ada gelas atau apa. Itu juga harus diambil itu sidik jarinya itu untuk menentukan kalau ada sidik jari yang lain kita harus patut curiga. Ini masih ada orang lain yang ada ke situ. Gitu. Jadi dengan begitu kita bisa mengembangkan kemungkinan apabila nanti ternyata meninggalnya itu mencurigakan itu, maka kita bisa melacak siapa pelakunya ya dari inavis itu, dari analisis daripada sidik jari yang ada di situ. Jadi di sini ilmu-ilmu saintifik itu dikerahkan ya. Kalau inavis itu untuk melacak pelakunya, siapa yang datang ke situ. Kalau forensik kedokteran itu untuk menentukan kenapa meninggalnya, gitu ya. CCTV untuk menentukan siapa saja dan bagaimana kejadian sebelumnya itu. Gitu. Kita nggak bisa di sini hanya menyatakan dari saksi ya, karena saksi itu tadi kan cuma melihatnya kan setelah meninggal kemudian cuma dilihat di luar kan, nggak menyaksikan bagaimana dia peristiwa meninggalnya itu. Makanya tergantung pada saintifik itu tadi. Gitu. Oke, dari saintifik ya, termasuk sidik jari dan juga tentu menunggu hasil otopsi untuk mengurai penyebab pasti. Terima kasih Penasehat Ahli Kapolri Arianto Sutadi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu Pak Arianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.